Selamat datang di saluran cerita horor kami. Siapkan diri Anda untuk memasuki dunia penuh misteri dan ketegangan. Setiap kisah kami dirancang untuk membuat Anda merinding dan terhanyut dalam alur cerita yang menegangkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor terbaru dari kami. Kami juga mengundang Anda untuk berbagi pengalaman horor di kolom komentar. Mari kita mulai perjalanan menegangkan ini. Selamat mendengarkan dan semoga Anda tetap terjaga di malam hari. Malam itu suasana desa terasa berbeda. Udara dingin menusuk tulang dan kabut tebal menyelimuti jalan-jalan kecil yang sepi. Nama saya Ardi dan saya adalah salah satu penduduk desa yang telah tinggal di sini sepanjang hidup saya. Desa ini tenang dan damai. Namun malam ini ada sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Desa kami terkenal dengan kisah-kisah mistisnya. Orang-orang tua sering bercerita tentang sosok pocong yang muncul di ujung desa. Sebagai anak-anak, kami selalu menganggap cerita itu hanya dongeng untuk menakut-nakuti. Namun setelah beberapa kejadian aneh terjadi, saya mulai meragukan keyakinan itu. Hari itu seorang teman saya, Andi, bercerita tentang pengalamannya melihat pocong di dekat rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Andi bukanlah tipe orang yang mudah percaya dengan hal-hal mistis, tetapi kali ini wajahnya pucat dan suaranya bergetar saat menceritakannya. Kau harus percaya, Ardi. Aku melihatnya sendiri. Pocong itu melompat-lompat di halaman rumah tua itu, kata Andi dengan nada serius. Saya tertawa kecil mencoba mengusir rasa takut yang mulai merayap. Mungkin kau hanya berhalusinasi. Malam itu mungkin kau terlalu lelah. Namun, dalam hati saya merasakan ketakutan yang sama. Malam itu saya memutuskan untuk pergi ke rumah tua itu bersama Andi dan beberapa teman lainnya. Kami ingin membuktikan apakah kisah-kisah pocong di ujung desa itu benar adanya atau hanya khayalan belaka. Kami berangkat setelah maghrib. Langit sudah gelap dan jalan menuju rumah tua itu hanya diterangi oleh cahaya bulan yang redup. Suasana begitu hening, hanya terdengar suara angin yang menggoyangkan dedaunan. Setiap langkah terasa berat dan jantung kami berdebar kencang. Rumah tua itu berdiri di tengah-tengah kebun yang sudah lama tidak terawat. Pohon-pohon besar dengan ranting-ranting yang menjulur seperti tangan-tangan kering menghiasi pekarangannya. Pintu dan jendela rumah itu tertutup rapat, seolah menyembunyikan rahasia kelam di dalamnya. Kau yakin ingin masuk? Tanya Andi, suaranya bergetar. Saya mengangguk mencoba terlihat berani. Kita hanya perlu memastikan. Kalau memang ada sesuatu, kita bisa melaporkannya. Kami melangkah masuk ke halaman rumah tua itu dengan hati-hati. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik dari dalam rumah. Kami berhenti dan saling berpandangan. Andi menyalakan senter yang dibawanya dan cahaya senter itu menyorot ke arah jendela yang setengah terbuka. Tiba-tiba, bayangan putih melompat keluar dari jendela. Kami terkejut dan berteriak ketakutan. Sosok itu melompat-lompat dengan gerakan yang kaku. Matanya tertutup kain putih yang sudah kusam. Astaga, itu pocong, teriak salah satu teman kami. Kami berlari sekuat tenaga, meninggalkan rumah tua itu dengan napas terengah-engah. Kami tidak berhenti hingga tiba di rumah Andi yang terletak cukup jauh dari lokasi tersebut.
Di sana kami mencoba menenangkan diri sambil berpikir apa yang baru saja terjadi. Pocong itu nyata dan kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Malam itu kami tidak bisa tidur. Kami berkumpul di ruang tamu rumah Andi, mencoba mencari penjelasan atas apa yang telah kami lihat. Namun, tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang masuk akal. Keesokan harinya kami menceritakan pengalaman kami kepada beberapa orang tua di desa. Mereka tidak terkejut mendengar cerita kami. Salah satu dari mereka, Pak Darto, bahkan mengatakan bahwa rumah tua itu memang sudah lama dikenal sebagai tempat angker. Rumah itu dulunya milik seorang dukun yang meninggal secara misterius. Sejak saat itu, banyak yang melihat penampakan pocong di sana, kata Pak Darto sambil menggelengkan kepala. Kami merasa ngeri mendengar cerita itu. Apa yang harus kami lakukan? Apakah kami harus membiarkan pocong itu terus menghantui desa kami? Ataukah ada cara untuk mengusirnya? Saya dan Andi memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang sejarah rumah tua itu. Kami pergi ke perpustakaan desa dan mencari informasi tentang pemiliknya yang dulu. Ternyata dukun itu memang dikenal sebagai orang yang memiliki ilmu hitam dan sering melakukan ritual-ritual aneh di rumahnya. Kami juga menemukan cerita tentang kutukan yang dipercaya melekat pada rumah itu. Konon, siapa saja yang mencoba mengusik ketenangan di rumah itu akan dihantui oleh pocong sang dukun. Dengan informasi yang kami dapatkan, kami memutuskan untuk mencoba melakukan sesuatu yang berani. Kami mengajak beberapa teman lainnya untuk kembali ke rumah tua itu dengan tujuan mengusir pocong tersebut. Kami membawa sesajen dan doa-doa yang diajarkan oleh Pak Darto. Malam itu kami berkumpul di halaman rumah tua dengan perasaan campur aduk. Kami menyalakan lilin dan meletakkan sesajen di depan pintu. Dengan hati-hati kami mulai membaca doa-doa yang diajarkan. Suasana semakin mencekam saat tiba-tiba angin kencang bertiup dan lilin-lilin kami padam. Kami berusaha tetap tenang dan melanjutkan doa-doa kami. Tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari dalam rumah. Kami berhenti dan menunggu dengan tegang. Pocong itu muncul lagi, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Kami berusaha untuk tidak panik dan terus melantunkan doa. Sosok pocong itu semakin mendekat, melompat-lompat dengan gerakan yang semakin kaku. Kami bisa merasakan hawa dingin yang menusuk setiap kali pocong itu melompat. Dengan keberanian yang tersisa, saya melangkah maju dan meletakkan sesajen di hadapan pocong itu. Saya memejamkan mata dan berdoa dalam hati agar roh dukun itu tenang dan tidak lagi menghantui desa kami. Ketika saya membuka mata, pocong itu sudah tidak ada. Kami menghela napas lega, berharap bahwa ritual yang kami lakukan berhasil. Malam itu kami kembali ke rumah masing-masing dengan perasaan lega namun tetap waspada. Apakah pocong itu benar-benar sudah pergi ataukah hanya menunggu waktu untuk muncul lagi? Beberapa hari kemudian, desa kami kembali tenang. Tidak ada lagi penampakan pocong di ujung desa dan kami merasa bahwa usaha kami tidak sia-sia. Namun, di balik ketenangan itu, saya selalu merasa ada yang mengawasi. Mungkin pocong itu benar-benar telah pergi, atau mungkin hanya bersembunyi menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali. Demikianlah cerita horor kali ini. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe
agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor terbaru dari kami. Jika Anda memiliki pengalaman horor yang ingin dibagikan, tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan semoga Anda tetap terjaga di malam hari.